Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 26. Kompetisi di Balai Seni Bela Diri diselenggarakan dengan urutan undian yang juga ditentukan oleh keberuntungan. Beberapa peserta memiliki kekuatan yang kurang lebih sama, sehingga mereka mempertontonkan pertarungan yang sengit di atas panggung, yang membuat penonton bersorak dengan keras. Beberapa kompetisi yang tidak sebanding dengan kekuatan masing-masing peserta mendapatkan hasil hanya dengan satu gerakan. Seorang pemuda bernama Hugang mendorong lawannya ke bawah panggung bahkan tanpa menghunuskan pedangnya. Mereka yang memiliki nyali untuk berpartisipasi dalam kejuaraan setidaknya berada di tingkat ke-7 pemurnian tubuh, dengan bakat luar biasa dan teknik seni bela diri peringkat ketiga. Mereka jauh lebih kuat dari siswa biasa di Balai Seni Bela Diri. Ada banyak hiruk-pikuk di sekitar panggung kejuaraan. Murid Balai Seni Bela Diri bersorak untuk para peserta yang mereka dukung. Babak pertama dengan sistem gugur berjalan sangat cepat. Segera, giliran Luo Xiu untuk bertanding pun tiba. Arena kejuaraan No. 398. Gedebuk, seorang pemuda tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah. Kemudian tubuhnya berputar di udara dan mendarat dengan mudah di arena kejuaraan. Penonton bertepuk tangan. Siapapun tahu bahwa orang ini mempraktikkan keahlian gerakan peringkat ketiga. Keahlian ini bagus. Dibandingkan dengan penampilan luar biasa lawannya, penampilan masuk Luo Xiu jauh lebih biasa. Dia hanya melompat dan mendarat di arena kompetisi. Apakah kamu orang yang baru saja dipromosikan ke kelas menengah beberapa waktu lalu dan mengalahkan Zhang Hai? Pemuda di sisi yang berlawanan sangat kurus. Ketika dia mengetahui bahwa lawannya adalah Luo Xiu, ada sedikit ketakutan di matanya. Luo Xiu mengangguk perlahan dan tidak mengatakan apa-apa. Namun ketenangan Luo Xiu itu dianggap seperti sebuah penghinaan bagi pemuda itu. Dia mendengus dingin dan mencibir di dalam hatinya. Orang ini tidak menganggapku serius karena dia berpikir bahwa dia telah mengalahkan Zhang Hai. Aku juga berada di tingkat ke-7 pemurnian tubuh. Aku tidak percaya bahwa aku akan kalah darimu. Dia sangat percaya diri dengan keterampilan gerakannya. Dia bergegas menuju Luo Xiu, dan pada saat yang sama, dia mengangkat dan menggerakkan tangannya dan mengayunkannya. Sekilas sinar mengarah ke Luo Xiu. Itu adalah pisau lempar kecil. Tampaknya, pemuda ini pandai menggunakan senjata tersembunyi. Luo Xiu masih tenang dan menghindar sedikit. Pisau lempar itu meleset dari jarak sehelai rambut di dekat dadanya. Adegan ini tampak biasa saja bagi orang lain, akan tetapi di mata para tetua dan master Balai Seni Bela Diri di beranda, itu sangat berbeda. Apakah kemampuan gerakannya sudah masuk ke tingkatan kelengkapan sehingga dia bisa membuat gerakan yang halus? Zuang Nantian terkejut. Apa yang disebut gerakan halus adalah keterampilan gerakan dari kemampuan keringanan yang bertujuan untuk menghindari serangan dengan cara paling efektif. Namun, teknik ini sangat rumit, dan jika ada sedikit kesalahan, pengguna akan terkena serangan lawan. Di panggung kompetisi, tepat setelah Luo Xiu menghindari pisau lempar kecil, Luo Xiu langsung melangkah. Gerakannya seperti angin, yang membuatnya muncul tepat di depan pemuda itu. Buk, dengan suara tumpul samar, seseorang jatuh dari panggung kompetisi. Luo Xiu menang. Wasit yang berada di arena kejuaraan nomor 3 mengumumkan dengan keras. Sialan, Luo Xiu hanya beruntung. Pisau lemparku hampir mengenainya. Pria muda yang dirobohkan oleh Luo Xiu menatapnya dengan muram, dan matanya penuh dengan keengganan. Zhang Hai berada di tingkat ke-8 pemurnian tubuh ketika dia dikalahkan oleh Luo Xiu. Tidak memalukan bagimu untuk kalah darinya, kata rekan di sebelahnya sambil menghibur. Luo Xiu turun dari arena kejuaraan. Lawan yang berada di tingkat ke-7 pemurnian tubuh terlalu lemah baginya, tidak layak untuk menghunuskan pedangnya. Lebih dari 100 pertandingan terlihat sangat banyak, akan tetapi pertandingan dilakukan dengan sangat cepat. Bagaimanapun, para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi, semuanya adalah murid seni bela diri pemurnian tubuh, dan pemenangnya dapat ditentukan paling banyak dalam puluhan pukulan. Pada awal babak kedua, peserta yang lolos diundi ulang. Kertas yang didapatkan Luo Xiu memiliki nomor 13, segera giliran dia lagi. Lawan kedua Luo Xiu masih merupakan murid bela diri tingkat ke-7 pemurnian tubuh. Di awal kompetisi, Luo Xiu tidak membuang waktu sama sekali. Dia bergerak dengan cepat dan menjatuhkan lawannya dari arena dengan satu telapak tangan sebelum lawannya bisa bereaksi. Seperti kompetisi pertama, Luo Xiu tidak menggunakan seni bela diri apapun, tetapi hanya mengalahkan musuh dengan satu gerakan dengan keterampilan gerakan yang halus. Pria ini terlalu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak terkalahkan dengan keterampilan gerakannya yang kuat? Kurasa orang ini hanya pandai menggunakan keterampilan gerakannya.
Seni bela diri dan teknik kultivasi internalnya jelas tidak begitu bagus. Dia mungkin mengalahkan seseorang yang lebih lemah darinya, tetapi begitu dia bertemu dengan pria yang kuat, kemampuan gerakannya tidak akan berguna. Banyak murid lain dari Balai Seni Bela Diri yang berpartisipasi dalam kompetisi memperhatikan penampilan Luo Xiu dan mengklasifikasikannya sebagai orang dengan keterampilan gerakan yang baik tetapi kekuatannya rata-rata. Setelah putaran kedua, hanya ada lebih dari 70 orang yang tersisa. Kemudian, mereka memasuki babak ketiga. Kali ini, giliran Luo Xiu lebih awal. Lawannya adalah seorang pemuda arogan yang mengenakan seragam hijau kebiruan dengan tombak besi hitam di punggungnya. Hei, Luo Xiu benar-benar tidak beruntung bertemu Lin Jie. Di dekat arena kompetisi Su Fei, yang menjalankan peran sebagai pelindung dari Liu Yuxin sepanjang hari, mengatakan itu dengan nada yang merendahkan. Liu Yuxin sedikit mengerutkan keningnya. Ada sedikit rasa muak pada Su Fei di sorot matanya yang cerah. Setidaknya Luo Xiu berani berpartisipasi dalam kompetisi. Bahkan dia sudah memenangkan 2 pertandingan. Walaupun jika dia kalah dari Lin Jie, itu tidak memalukan. Luo Xiu hanya beruntung. 2 orang yang dia hadapi sebelumnya lemah, kata Su Fei dengan wajah muram. Dia tahu Liu Yuxin sedang mengejeknya karena tidak memiliki keberanian untuk ambil bagian dalam kejuaraan seni bela diri. Memikirkan kalau Liu Yuxin akan menjadi istrinya cepat atau lambat, Su Fei tidak menghiraukan penghinaannya dan diam-diam merencanakan pembalasan ketika mereka menikah nanti. Lin Jie, di kursi menonton beranda, Zhuang Nantian sedikit mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Luo Xiu telah mencapai tingkat ke-8 pemurnian tubuh 2 bulan lalu. Dengan pencapaiannya dalam teknik kultivasi yang murni, Luo Xiu mungkin memiliki kekuatan yang sebanding dengan tingkat ke-9 pemurnian tubuh. Akan tetapi, Lin Jie bukan orang biasa. Dia berada di puncak tingkat ke-9 pemurnian tubuh, tingkat ke-5 dalam daftar tingkat. Berhubung Luo Xiu adalah jenius keempat yang telah mencapai teknik kultivasi yang murni dalam 800 tahun terakhir, Zhuang Nantian masih sangat optimis tentang Luo Xiu. Dia bermaksud menjadikan Luo Xiu muridnya setelah kompetisi seni bela diri. Akan tetapi jika Luo Xiu tidak meraih tingkat yang bagus, pengangkatan Zhuang Nantian atas Luo Xiu sebagai muridnya akan menimbulkan gosip. Tetua Zhuang, tenang saja. Luo Xiu tidak semudah kelihatannya, Master Balai Seni Bela Diri tersenyum sambil meminum tehnya. Di belakang Master Balai Seni Bela Diri dan para tetua, semua guru di Balai Seni Bela Diri berdiri. Namun, hanya ada satu orang yang duduk dengan para tetua. Dia adalah Lu Mengyao, guru cantik dengan sosok menawan dan sikap yang dingin. Saya juga setuju dengan Tuan. Luo Xiu harusnya bisa menang, kata Lu Mengyao. Zhuang Nantian tampak terkejut dan kemudian tersenyum sedikit. Dengan rasa ingin tahu di matanya, dia memandang Luo Xiu di arena kompetisi, dan berkata dalam hati, mungkinkah pemuda ini memiliki beberapa gerakan rahasia yang tidak ku ketahui? Di arena kompetisi, Luo Xiu dan Lin Jie berdiri berhadapan. Kamu bukan tandinganku. Jika kamu tidak ingin terluka, mundur saja. Lin Jie berdiri dengan percaya diri di atas arena. Lin Jie memberi Luo Xiu tatapan samar dengan sedikit merendahkan. Luo Xiu menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Mungkin itu karena dia sering dihina oleh anak-anak dari keluarga bangsawan di masa lalu, Luo Xiu sangat membenci orang-orang sombong ini. Melihat Luo Xiu menggelengkan kepalanya, Lin Jie mengerutkan kening, dan mengisyaratkan sekilas tatapan dingin di matanya. Sepertinya aku perlu memberimu pelajaran. Saat dia berbicara, Lin Jie melangkah keluar, dengan cahaya samar menyala di sekujur tubuhnya. Dia belum memakai energi internalnya secara penuh ketika cahaya muncul di sekelilingnya. Umumnya, hanya murid bela diri di puncak tingkat ke-9 pemurnian tubuh yang bisa melakukannya. Aku tidak perlu menggunakan tombakku untuk mengalahkan pecundang sepertimu. Terimalah. Tinju penghancur gunung, Lin Jie bergegas ke depan Luo Xiu dan meninju dadanya. Cahaya energi internalnya berkedip, dan tinjunya mendesing melalui angin. Menghadapi pukulan ganas ini, Luo Xiu tetap tenang dan mundur setengah langkah ketika tinju Lin Jie hanya berjarak kurang dari setengah inci dari dadanya. Lin Jie terkejut, pukulannya baru saja kehilangan kekuatannya ketika Luo Xiu menghindarinya. Itu hanya keberuntungan, atau apakah dia tahu bahwa pukulanku akan habis dan aku tidak akan bisa menyentuhnya, pikir Lin Jie. Lin Jie berada di tingkat ke-5, jadi tentu saja, dia tidak bodoh. Lin Jie sekarang mengerti bahwa Luo Xiu mungkin tidak semudah yang dia pikirkan. Tinju bayangan ganda. Lin Jie segera mengubah gerakannya. Tinjunya melesat seperti tetesan hujan, dan bayangan tinjunya menyilaukan. Tinju ini adalah gerakan tipuan, dan mudah terkena pukulan jika seseorang tidak berhati-hati. Luo Xiu bergerak bebas dalam bayang-bayang tinju itu. Tidak peduli seberapa keras serangan Lin Jie, dia selalu menghindarinya dengan santai dan tenang. Luo Xiu membuat kemampuan gerakannya mencapai tingkatan kelengkapan. Sungguh luar biasa dia berkultivasi sampai titik ini hanya dengan gerakan langkah inci tingkat kedua. Bagus sekali. Di kursi penonton beranda, Master Balai Seni Bela Diri membelai janggutnya dan mengangguk sambil tersenyum. Luo Xiu memiliki bakat yang langka. Dia telah menguasai teknik kultivasi yang murni dan menguasai gerakan halus pada usia 14 tahun. Master Balai Seni Bela Diri telah menyadari bahwa Luo Xiu telah menyembunyikan basis kultivasinya.
Energi internalnya Luo Xiu telah mencapai tingkat ke-9 pemurnian tubuh saat tampil dia hanya menunjukkan tingkat ke-8. Di mata kebanyakan orang, Lin Jie di arena penuh dengan cahaya dan serangannya sangat ganas. Dia tampak menguasai pertarungan, teriakan dan sorakan tidak ada habisnya. Namun kemudian, gelombang energi internal menyebar dari arena kompetisi, dan cahaya yang indah menyala. Di arena, kekuatan Luo Xiu terus meningkat. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya energi internal, mencapai tingkat ke-9 pemurnian tubuh. Apa, tingkat ke-9 pemurnian tubuh? Bagaimana mungkin? Seketika ada keheningan di sekitar arena, dan semua orang memandang pria berpakaian hitam di atas panggung dengan tak percaya. Mereka semua tahu bahwa Luo Xiu masih berada di tingkat ke-8 pemurnian tubuh lebih dari 2 bulan yang lalu. Bagaimana mungkin dia mencapai tingkat ke-9 pemurnian tubuh dalam waktu sesingkat itu? Yang lebih mengherankan lagi adalah bahwa 5 bulan yang lalu, Luo Xiu masih berada di pemurnian tubuh tingkat kedua. Luo Xiu telah melewati 7 tingkatan dalam 5 bulan. Ini pasti akan memecahkan rekor kultivasi Balai Seni Bela Diri Qingyun selama lebih dari 800 tahun. Di aula 4 tetua, termasuk Suang Nantian, semua berdiri tidak menyangka dan menatap kosong ke arah Luo Xiu. Betapa anehnya dia, bagaimana Luo Xiu bisa berkultivasi begitu cepat? Di antara semua orang, hanya Master Balai Seni Bela Diri dan Lu Mengyao yang tenang. Untuk orang awam di Kota Awan, kecepatan kultivasinya memang sebuah keajaiban, tetapi bukan hal yang langka di Kabupaten Naga Awan, bahkan di Gerbang Kebebasan. Tiba-tiba, ada suara retakan yang keras dari arena kejuaraan. Lin Jie, yang tidak bisa mengalahkan Luo Xiu, menggunakan teknik tombaknya. Tombak besi hitam itu secepat angin, dan dia menggunakan teknik tombak bulan untuk menyerang Luo Xiu sambil memutar-mutarkannya. Namun ketika semua orang berpikir bahwa Luo Xiu juga harus mencabut pedang di punggungnya, Luo Xiu masih tidak bergerak sama sekali. Dia mendorong tombak panjang itu menggunakan telapak tangannya dengan lembut dan melompat ke arah Lin Jie sekuat harimau, meninju dada Lin Jie. Buk. Kekuatan dahsyat Luo Xiu meledak dan membuat Lin Jie terlempar ke udara, yang terbang terbalik seperti layangan rusak dan jatuh dari arena. Wow, melihat bahwa Luo Xiu benar-benar mengalahkan Lin Jie yang pandai menggunakan tombak, hanya dengan keterampilan gerakan dan pukulan, ada kehebohan di antara penonton. Hampir semua orang tercengang. Mereka tidak percaya bahwa orang seperti Luo Xiu bisa begitu kuat dalam waktu kurang dari setengah tahun. Wasit di arena kejuaraan juga terkejut dengan kekuatan Luo Xiu. Dia buru-buru mengumumkan kemenangan Luo Xiu. Tidak ada keraguan bahwa setelah kompetisi seni bela diri ini, Luo Xiu pasti akan menjadi legenda di Balai Seni Bela Diri Qingyun. Dari bawah arena, ada tepuk tangan dan sorak-sorai. Mereka yang berpikir bahwa Luo Xiu hanya memiliki keterampilan gerakan dan beruntung sebelum pertarungannya dengan Lin Jie sekarang yakin bahwa kemenangan Luo Xiu dimenangkan dengan kekuatannya yang luar biasa, bukannya keberuntungan. Para murid yang merupakan orang biasa seperti Luo Xiu bahkan lebih bersemangat. Mereka semua berasal dari kemiskinan. Kalau saja Luo Xiu bisa melakukannya, mengapa mereka tidak bisa melakukannya? Di arena kompetisi, Luo Xiu berdiri tegak, seperti simbol yang terukir di hati banyak orang. Mereka diam-diam memutuskan akan berusaha dan berlatih keras ke depannya, lalu mereka mungkin mencapai apa yang telah dicapai Luo Xiu hari ini.